Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Zara, selamat pagi. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Mbak Zara walaupun dengan eh, tidak langsung. Oh iya, bagaimana ya kabar Mbak Zara hari ini? Tidak baik Bu. Hmm, kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Mbak Zara tidak baik? Entahlah Bu, saya hanya merasa bingung dan sedih aja sih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan kamu yang tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya Bu, saya pikir juga bisa begitu. Hmm, bisakah Zahra menjelaskan perasaan Zahra sekarang ini? Iya Bu, dengan senang hati saya akan berusaha. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini masalah pribadi saya Bu. Baik, kalau begitu Ibu ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Jadi sebentar, untuk kerahasiaannya insya Allah akan terjamin. Jadi dalam proses konseling ini kerahasiaan itu akan tersimpan karena dalam konseling memiliki asas-asas tertentu begitu. Baik Bu, kalau begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Jadi setiap saya tampil di depan kelas, saya itu pasti merasa gugup banget dan bingung harus mau ngomong apa gitu. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi Bisakah Zahra menjelaskan lebih jauh tentang perasaan yang tidak percaya diri yang Zahra rasakan? jadi ceritanya ketika tampil di depan kelas itu saya merasa gemetaran gitu. Seluruh badan itu kayak gemetar gitu. Tangan pun juga gemetaran. Nah, saya juga tidak merasa percaya diri saat menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya kan menjawabnya dari tempat duduk. Jadi, eh, tapi saya itu tetap merasa gugup dan gemetaran gitu. Kayak dingin banget tangan saya. Nah, ini yang menyebabkan saya itu di kelas jarang berbicara dan juga berpendapat ketika dosen memberikan. Jadi begitu. Bisakah Zahra mencontohkan ketika Zahra tampil di depan kelas? Bentar ya Bu. Jadi mohon maaf Bu, sebelumnya saya tidak bisa meragakan karena kan kita kan via online dan tidak bertemu secara langsung, jadi saya tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika bertemu kontak secara langsung. Baiklah kalau begitu, untuk selanjutnya apa yang Zahra lakukan ketika Zahra merasa tidak percaya diri di kelas? Mungkin saya hanya diam saja sih Bu, daripada saya mau kan di depan teman-teman karena gugup dan gemetaran seperti itu. Jadi apakah dengan cara demikian, cara diam, Zahra merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak juga sih Bu, tapi saya terus berpikir. Jadi mungkin Zahra berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna.
Jadi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Em, ya mungkin bisa juga sih. Saya kan orangnya memang seperti itu. Jadi segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin sih kelihatannya. Kalau begitu, apakah masalah Zara itu tentang bagaimana Zara bisa berpresentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Hmm, gimana ya Bu? Saya juga bingung gimana harus gimana karena setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana agar saya itu bisa percaya diri tampil di depan kelas. Seperti itu. Ya sebenarnya bagus sekali ya Mbak Zara. Jadi sudah memahami masalah yang Mbak Zara alami, yaitu bagaimana Mbak Zara bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya. Iya Bu, saya sangat ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit sekali sih Bu. Bagus sekali keinginan Zahra. Jadi ibu sangat senang sekali mendengar. Lalu apakah Zahra sudah punya cara untuk mengatasi masalah Zahra ini tentang ketidakpercayaan diri saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Saya sih masih bingung Bu. Lalu apa yang membuat Zahra merasa bingung? Jadi saya itu hanya takut aja ketika nanti saya saat salah menjawab ataupun jawaban teman-teman ataupun jawaban dosen ketika saya presentasi. Nah, jadi saya takut saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Lalu apakah Zahra sudah berusaha melakukan yang terbaik menurut Zahra? Kalau dipikir-pikir rasanya belum sih. Belum. Iya. Jika mencobanya saja, Zahra belum. Lalu kenapa Zahra bisa berpikir negatif seperti itu? Nah itu sih Bu, saya tidak mengerti juga. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang terbaik Bu, agar saya bisa merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana Zahra sementara ini sebagai pegangan lah untuk tindakan selanjutnya? Pertama saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan sendiri. Lalu untuk yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri saat tampil di kelas. Mungkin seperti itu saya merasa lebih tenang dan saya rasa itu akan saya lakukan. Baik, bagus sekali. Zahra sudah tahu apa yang harus Zahra lakukan. Jadi sebelum bicara ini kita tutup, bagaimana perasaan Zahra setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan dari Zahra? Saya merasa lebih lega ya Bu dan lebih tenang setelah melakukan konseling dan kecemasan saya mungkin mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Baik, setelah melakukan konseling sekitar 20-30 menitan, jadi kesimpulannya adalah yang pertama,
Zahra akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Zahra presentasikan. Lalu untuk yang kedua, Zahra akan berpenampilan rapi sehingga Zahra akan merasa lebih percaya diri. Lalu untuk yang ketiga, Zahra akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Zahra yakin akan melakukan hal itu? Insya Allah Bu ya, saya. Baik, apakah masih ada yang akan Zahra sampaikan untuk saat ini? Tidak Bu, saya kira Cukup. Oke, lalu bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Zahra dalam Google Meet ini. Jadi walaupun daring seperti ini kita dapat bisa berkonseling. Walaupun ada sedikit gangguan. Iya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Baik, terima kasih kembali. Iya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan masukan atau saran dari saya. Baik, jika ada masalah lagi, Mbak Zahra boleh datang. Baik. Baik. Semoga Ibu bisa mendengar berita baik dari Mbak Zahra ya ke depannya. Ya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.